Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM E1S1222149. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi sistem temu kembali. Dan yang akan saya bahas di sini mengenai perhitungan kasus klasifikasi teks dan dengan naive Bayes beserta contoh kasusnya, yaitu tentang exercise, estimate, parameters, dan classified set dengan jumlah kelasnya 3 dan juga training setnya 8 dan test setnya 2. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan materi. Nah, sebelumnya di sini terdapat pengertian klasifikasi teks. Klasifikasi teks adalah proses untuk mengelompokkan sebuah teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan isi teks tersebut. Nah, salah satu metode yang populer untuk tugas ini adalah naive Bayes classifier. Nah, naive Bayes ini adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis probabilitas yang menggunakan prinsip teorema Bayes. Nah, disebut naive atau naive itu karena metode ini tuh mengasumsikan bahwa setiap kata dalam dokumen itu berkontribusi secara independen terhadap kategori dokumen. Dokumen tersebut. Nah, padahal dalam kenyataannya itu kata-kata biasa saling berkaitan seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini terdapat contoh kasus klasifikasi teks dengan naive Bayes. Nah, di sini ada klasifikasi teks dengan naive Bayes dengan 8 dokumen training dan juga 2 dokumen testing dan dalam 3 kelas. Nah, di sini kita memiliki tugas untuk mengklasifikasikan dokumen teks ke dalam kategori yang berbeda. Nah, di sini kita diberikan training set yang berisi dokumen-dokumen yang sudah dikategorikan dan testing set yang berisi dokumen-dokumen yang akan kita klasifikasikan. Nah, di sini perhatikan di sini training setnya bahwa ini adalah data yang akan kita gunakan untuk melatih model naive Bayes kita. Nah, setiap baris ini mewakili sebuah dokumen dengan kolom teks berisi isi dokumen dan kolom kelas menunjukkan kategori dokumen tersebut. Nah, di sini ada contoh spesifiknya, misalnya dokumen pertama berisi teks olahraga, sepak bola basket dan dikategorikan sebagai olahraga. Nah, dokumen ketiga berisi teks sains, fisika, kimia dan dikategorikan sebagai sains dan juga seterusnya. Nah, di sini terdapat testing set. Di sini kita lihat testing setnya. Ini adalah model baik naive Bayes kita bekerja. Nah, kita memiliki 2 dokumen di sini, yaitu dokumen 9 dan juga 10. Yang menarik adalah kolom kelas untuk dokumen-dokumen ini masih tanda tanya. Ini. Nah, tugas kita adalah memprediksi kelas yang tepat untuk kedua dokumen ini berdasarkan apa yang telah dipelajari model dari training setnya. Kemudian di sini ada dokumen 9 yang berisi teks sepak bola ekonomi bisnis lari. Nah, dan juga dokumen 10 berisi teks sains, kimia, fisika, pajak, genetika. Nah, di sini kita ingin tahu apakah dokumen 9 lebih cenderung ke olahraga, sains, atau ekonomi.
Dan hal yang sama untuk dokumen 10 juga. Nah, di sini intinya kita ingin membangun sebuah model dengan sebuah model yang dapat secara otomatis menentukan kategori yang paling sesuai untuk dokumen-dokumen baru, yaitu dokumen di testing set tadi. Nah, di sini berdasarkan pola kata-kata yang telah dilihatnya di dokumen-dokumen yang sudah dikategorikan dokumen di training set ini, hubungan ini, kasus ini mungkin terlihat sederhana, tetapi prinsip yang sama digunakan dalam berbagai aplikasi di dunia nyata. Misalnya itu, contohnya dalam klasifikasi email, spam atau bukan spam. Nah, klasifikasi berita, misalnya politik, olahraga, teknologi, atau analisis sentimen, tip positif, negatif, dan juga netral. Oke. Lanjut pada langkah pertama, prior probability. Nah, di sini dijelaskan langkah pertama dalam proses klasifikasi teks menggunakan metode Naive Bayes, yaitu menghitung prior probability atau probabilitas awal untuk setiap kelas. Nah, rumus yang digunakan adalah PC sama dengan NC, di mana NC ini adalah jumlah dokumen dalam suatu kelas dan N adalah total seluruh dokumen. Nah, dalam contoh ini total dokumen sebanyak 8, namun terdapat ketidaksesuaian karena nilai P olahraga sama dengan 83 dan P sains sama dengan 83 juga. Nah, P ekonomi sama dengan 82. Nah, yang seharusnya berada dalam rentang 0 hingga 1 karena probabilitas tidak bisa melebihi 1. Maka perlu dikoreksi agar nilai-nilai tersebut mencerminkan proporsi yang benar. Misalnya jika jumlah dokumen untuk olahraga adalah 3, maka P olahraga sama dengan 3/8 sama dengan 0,375. Nah, tujuan dari langkah ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sih kemungkinan sebuah dokumen termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, sebelum mempertimbangkan fitur-fitur lainnya seperti kata-kata dan seperti kata-kata dalam dokumen ini. Ya, lanjut di sini kita akan menghitung frekuensi kata tiap kelasnya. Nah, di sini langkah selanjutnya di sini proses klasifikasi teks, yaitu menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam masing-masing kelas. Nah, tabel menunjukkan bahwa kata-kata tertentu seperti olahraga, fisika, ekonomi, dan sebagainya yang muncul dalam dokumen-dokumen yang termasuk ke dalam kelas olahraga, sains, ekonomi, dan ekonomi. Di sini misalnya kata sepak bola muncul 2 kali di kelas, misalnya pada kelas olahraga, sedangkan kata pajak muncul 1 kali di kelas ekonomi. Dan data ini sangat penting karena akan digunakan pada perhitungan likelihood dalam algoritma Naive Bayes. Nah, di sini untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kata muncul di dalam dokumen yang berasal dari kata tertentu. Di bagian bawah ini juga ditampilkan bahwa jumlah total kata unik adalah 20 yang nantinya juga akan digunakan dalam perhitungan probabilitas dalam teknik sorting seperti left lights seperti itu. Kemudian di sini pada langkah ketiga di sini yaitu probabilitas kata
replace something. Nah, di sini dijelaskan langkah ketiga dalam algoritma Naive Bayes, yaitu menghitung probabilitas kata dalam setiap kelas menggunakan metode Laplace something. Nah, metode ini digunakan untuk menghindari probabilitas nol pada kata-kata yang tidak muncul dalam suatu kelas. Rumus yang digunakan adalah P WC sama dengan TCT tambah 1 per nah, ini rumusnya, dimana TCT ini adalah frekuensi kata dalam teks, frekuensi kata dalam kelas tertentu, dan V-nya ini adalah jumlah total kata unik. Nah, misalnya untuk menghitung probabilitas kata olahraga pada kelas olahraga, frekuensi katanya TCT ini adalah 8. Nah, jumlah total kata adalah kelas olahraga, yaitu 201. Nah, jumlah kata unik ini adalah 20, sehingga hasilnya adalah 8 tambah 1 per 201 tambah 20 sama dengan 9 per 221 sama dengan 0,041. Nah, proses ini dilakukan untuk seluruh kata yang ada seperti sepak bola, basket, dan lainnya, sehingga semua kata memiliki nilai probabilitas yang bisa digunakan dalam perhitungan akhir klasifikasi. Dan kita lanjut. Di sini terdapat nah, ini lanjutannya. Probabilitas kata lanjutan tadi itu ada kelas sains, kelas ekonomi yang sudah jelaskan tadi. Kemudian di sini pada yang sekarang ini diterapkan pada kelas sains dan ekonomi. Pertama, kelas sains dan juga ekonomi. Di sini itu ditampilkan contoh perhitungan seperti probabilitas kata kimia yang dihitung dengan rumus 10 tambah 1 per 202 tambah 1. Itu hasilnya sama dengan 11 per 203, serta contoh untuk kata sains, yaitu fisika, dan juga kata lainnya. Nah, begitu juga untuk kelas ekonomi, ditampilkan perhitungan seperti P ekonomi per ekonomi sama dengan 6 tambah 1 per 200 tambah 1 sama dengan 7 per 201. Langkah ini penting untuk memperoleh nilai probabilitas setiap kata terhadap masing-masing kelas, yang nantinya akan digunakan dalam proses klasifikasi dokumen berdasarkan kemunculan kata-kata tersebut. Nah, perhitungan dilakukan di sini untuk seluruh kata unik dalam dataset agar sistem dapat mengenali kecenderungan kata terhadap suatu kategori tertentu secara akurat. Oke, lanjut di sini pada skor dokumen testing. Nah, di sini dijelaskan langkah keempat dalam metode klasifikasi, yaitu menghitung skor probabilitas untuk setiap kelas berdasarkan dokumen testing. Data uji yang digunakan adalah kalimat sepak bola, ekonomi, bisnis, lari. Nah, masing-masing kata dalam dokumen ini dihitung probabilitas kemunculannya terhadap setiap kelas, yaitu olahraga, sains, dan juga ekonomi. Nah, sini menggunakan hasil dari perhitungan sebelumnya, lalu dikalikan
lalu dikalikan dengan probabilitas dari probabilitas prior dari masing-masing kelasnya. Contoh, untuk kelas olahraga dihitung skor seperti P sepak bola per olahraga kali P ekonomi per olahraga kali dan seterusnya. Nah, skor tertentu dari hasil perhitungan inilah yang menentukan kelas akhir dari dokumen uji tersebut, sehingga sistem dapat mengklasifikasikan dokumen secara otomatis berdasarkan distribusi kata-kata yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini ada skor dokumen testing. Ini lanjutannya dari langkah keempat tadi, yaitu perhitungan skor testing science. Di sini ada yaitu perhitungan skor dokumen testing untuk data testing 2 dengan isi sains, kimia, fisika, pajak, genetika. Nah, setiap kata dalam dokumen ini dihitung probabilitas kemunculannya terhadap masing-masing kelas, yaitu olahraga, sains, dan ekonomi. Dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, misalnya untuk kelas olahraga dihitung menggunakan P sains per olahraga, P kimia per olahraga, dan seterusnya, hingga P genetika per olahraga dibagi olahraga. Nah, demikian juga dilakukan untuk kelas sains dan ekonomi. Nah, hasil perkalian dari semua probabilitas tersebut untuk setiap kelas akan menunjukkan skor akhir. Kelas dengan skor tertinggi dianggap paling sesuai untuk dokumen tersebut, dan inilah yang menjadi hasil klasifikasinya. Oke. Kemudian di sini ada hasil perhitungan. Di sini dijelaskan langkah kelima untuk hasil akhir dari proses perhitungan probabilitas menggunakan metode Naive Bayes terhadap 2 dokumen uji. Nah, setelah seluruh probabilitas dikalikan dan dihitung seperti pada slide 8 dan juga 9, hasilnya ditampilkan dalam format angka desimal untuk setiap kelas, yaitu olahraga, sains, ekonomi, dan ekonomi. Nilai desimal ini mencerminkan tingkat kemungkinan bahwa dokumen tersebut termasuk ke dalam salah satu kelas. Nah, dokumen 9 sepak bola, ekonomi, bisnis, lari, dan juga dokumen 10 sains, kimia, fisika, pajak, dan genetika, masing-masing akan dibandingkan hasil skornya, dan kelas dengan nilai tertinggi dari hasil tersebut menjadi prediksi akhir untuk klasifikasi dokumen. Nah, ini adalah tahap penentu dari proses klasifikasi hasil perhitungannya. Oke. Nah, di sini terdapat ditampilkan hasil akhir dari proses klasifikasi dokumen menggunakan metode Naive Bayes. 2 dokumen uji yang sebelumnya dihitung probabilitasnya, yaitu dokumen sepak bola, ekonomi, bisnis, lari, dan sains, kimia, fisika, pajak, genetika, dan masing-masing diklasifikasikan ke dalam kelas yang memiliki nilai probabilitas tertinggi berdasarkan hasil perhitungan pada slide sebelumnya tadi. Nah, di sini
Slide ini menyimpulkan bahwa dokumen 9 diprediksi masuk ke kelas tertentu, misalnya olahraga, ekonomi, atau sains. Nah, begitu pula dokumen 10, proses ini menunjukkan bagaimana sistem dapat mengelompokkan dokumen secara otomatis berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya dengan pendekatan probabilistik. Itu. Oke, baik. Kesimpulannya di sini, naive Bayes itu merupakan algoritma klasifikasi teks yang sederhana namun sangat efektif. Dengan menghitung probabilitas kemunculan kata dalam setiap kelas dan probabilitas prior kelas, kita dapat memprediksi kategori yang paling mungkin untuk dokumen baru. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi sistem temu kembali informasi dengan mengenai perhitungan kasus klasifikasi teks dengan naive Bayes beserta contoh kasusnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.